Alhamdulillah tadi kita sudah mengikuti peringatan Dikro wafati Pangeran Diponegoro, atau yang lebih populer kita sebut sebagai Hal Pangeran Diponegoro. Ada sebuah tradisi bahwa ketika seseorang sudah melaksanakan atau menyelenggarakan peringatan atau perayaan sebuah hal kematian seorang wali, seorang ulama, kita disuguhi satu suguhan. Salah satunya adalah ada suatu tradisi yang diwarisi dari Pangeran Diponegoro dan para pasukannya, adalah tradisi memakan makanan nasi begono. Kadang-kadang juga disebut sebagai nasi megono. Nasi ini banyak kita jumpai di daerah Purworejo dan sekitarnya. Kenapa? Karena itu adalah merupakan daerah pusat, sentrum perjuangan Pangeran Diponegoro. Baik, ini kita buka nasinya seperti apa. Ini warna nasinya. Jadi nasinya ini ada nasi kuning, kadang-kadang juga putih. Kemudian ada serundeng, kalau bahasa saya serundeng. Ini terbuat dari saripati kelapa. Kemudian di atasnya ada ikan teri. Ada juga kadang-kadang modifikasinya menggunakan telur yang dicacah-cacah, dan di atasnya ada telur utuh yang dikasih warna kecoklat-coklatan. Apa arti daripada nasi ini? Nasi putih atau nasi kuning tentu memiliki perlambang ketika itu diciptakan. Kalau nasi putih itu jelas adalah untuk kesucian, untuk ketulusan. Sementara kuning itu melambangkan glory, melambangkan satu kemuliaan, satu kemegahan. Kemudian di atas nasi kuning ini dikasih ubur-ubur dengan namanya serundeng. Nah, serundeng ini terbuat dari saripati kelapa. Kelapa diparut halus, kemudian diberi rasa, diberi garam, diberi diberi agak manis-manis sedikit, rasa gula Jawa. Nah, ini melambangkan bahwasanya suatu perjuangan itu harus semuanya dimulai dari proses akar, kemudian batang, kemudian daun, belaraknya, dan terus terakhir kepada buahnya. Kelapa semuanya bermanfaat. Tidak ada pohon kelapa yang tidak bermanfaat. Mulai dari akarnya sampai kepada buahnya, semuanya bisa dimanfaatkan. Dan cirinya kelapa itu dia tidak akan mati sebelum dia menumbuhkan tunas. Ada tunasnya, kemudian dia bisa mati. Tetapi kalau dia belum memiliki tunas, biasanya kelapa tidak mau mati. Di atasnya ada teri. Ada teri, kalau ini bukan teri, tapi ini dicampur dengan telur. Nah, teri ini adalah satu komunitas ikan yang ada di laut, dan dia senantiasa berkerumun, bersatu. Walaupun tempatnya berpencar-pencar, tapi dia selalu akan berkumpul dengan teman-temannya dalam satu kelompok, dan dia membuat satu persatuan yang kuat. Dia bisa menghancurkan kapal manakala ikan teri tadi merasa disakiti. Dia tidak akan menyakiti, tidak akan menghancurkan sebuah kapal manakala dia masih hidup bebas. Tapi begitu disakiti teri ini, dia akan berkumpul dengan komunitasnya dan bisa mematahkan, bisa menghancurkan si kapal ini. Kemudian yang terakhir ada telur. Nah, ini telurnya ini bisa berwarna putih, bisa berwarna coklat, tergantung. Jadi kalau di sini karena ini nasinya putih, nasinya kuning, kemudian telurnya dikasih warna coklat. Nah, dari telur tadi, telur melambangkan bibit. Dia melambangkan embrio yang kemudian berproses menjadi anak. Tetapi dia bisa berwarna putih bersih, bisa diwarnai dengan warna kecoklatan. Apa maknanya? Bahwa dalam sebuah perjuangan
dalam episode babat Pangeran Diponegoro, dia bisa melakukan satu kamuflase, melakukan satu perubahan-perubahan. Manakala dia dimusuhin oleh Belanda dan dia menyamar sebagai seorang petani, dia menyamar sebagai pedagang. Dia tidak mengutamakan identitas dia secara secara konfrontatif, tapi juga dia bisa bersifat elastis. Yang penting bagaimana perjuangan terselamatkan, jadi dia bisa memakai profesi yang berlain-lainan dalam rangka untuk melindungi tujuan yang suci, tujuan yang mulia, melindungi agar pencapaian tujuan yang mulia tadi tidak terganggu oleh musuh. Selanjutnya, secara keseluruhan ini disajikan, nasi begono ini disajikan ketika selesai kita melakukan satu ritual, satu proses upacara, haul upacara selamatan. Nah, tentu ritual, kemudian upacara selamatan itu dikaitkan dengan tradisi yang sudah berkembang sebagai Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia ini dengan melakukan amaliyah seperti yang kita kerjakan mengikuti tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. NU, Nahdlatul Ulama, yang diteruskan sebagai pewaris daripada tradisi Islam di Indonesia yang dikembangkan oleh para wali songo tadi, yang dimulai dari kedatangan Islam di sini sudah beradaptasi dengan budaya, dia tidak memusuhi budaya, bahkan dia memanfaatkan nilai-nilai luhur dari budaya itu kemudian masuk dan menjadi satu kesinambungan tradisi dakwah, satu kesinambungan tradisi pendidikan, satu kesinambungan tradisi spiritual. Maka oleh karena itu tidak bisa dipisahkan bahwasanya adat istiadat yang ada di Indonesia yang kita sebut dengan Islam Nusantara ini tidak bertentangan dengan syariah Islam yang hakiki, tidak bertentangan dengan akidah Islam yang sebenarnya. Pak Kiai Mujib dalam hal ini akan menjelaskan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama mengikuti haul Pangeran Diponegoro, dan pada akhir acara kita disuguhi dengan hidangan spesial, hidangan tradisi yang sudah secara bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun sering diadakan, dan ini tradisi Jawa yang juga dibawa oleh Pangeran Diponegoro. Kita tahu bahwa negara yang maju, negara yang unggul adalah negara yang berbudaya, negara yang mempertahankan budaya. Saya kira bukan hanya melihat ini sebagai ramuan dari berbagai macamnya, tetapi seni dan budayanya yang paling tinggi ini yang diciptakan oleh para leluhur kita. Oleh leluhur kita, karena ini adalah budaya dan kebiasaan, seperti pepatah Arab mengatakan bahwa al-adah yal fikrah alladzi wada'an nasa fi dhihni wa yukarriruha marratan ba'da marratin. Jadi pembuatan nasi begono ini tidak langsung jadi. Ini penuh dengan penghayatan daripada pencipta dan penemu terdahulu ala sabili tajarub, dan ini selalu hasil penghayatan kepada nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Oleh karenanya maka kalau kita kolaborasikan keterangan dari Pak Khalid tadi dengan ajaran Islam, kenapa kemudian para wali-wali itu mengajarkan kita sesuai dengan tuntutan agama, doa sebelum makan itu kan Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Apa hubungannya kita memohon keberkahan makanan dengan waqina adzabannar? Habis kita minta berkah kok waqina adzabannar, lindungilah kami dari siksa neraka. Apa hubungan makanan ini dengan siksa neraka? Oh, ini sangat erat sekali. Makanan apapun yang tidak dihayati, makanan apapun yang tidak diresapi,
dan tidak tahu asal usulnya, itu jangan-jangan satu satu butir nasi ini bisa menjadi justru masuknya kita ke neraka. Oleh karenanya maka ketika kita akan memakan apapun makanan kita, apalagi makanan yang memang dari hasil jerih payah penemuan yang begitu rupa filosofinya tadi itu, tetap kita memulai dengan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tradisi Ahlussunnah wal Jamaah selalu memperbolehkan apa saja selagi tidak ada larangan. Selagi tidak ada larangan. Jadi ini bukan hanya seni tetapi budaya yang penuh dengan filosofi yang ditemukan tadi disampaikan oleh Pak Khalid tadi itu. Kita bersyukur Indonesia yang mayoritas Islam, dan dalam Islam itu mayoritas adalah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, mayoritas NU lah. Kita bisa berkolaborasi dengan budaya setempat. Hebatnya Islam di Indonesia ini karena kita bisa menyatu dengan tradisi. Hebatnya Islam di Indonesia itu datangnya bukan dengan peperangan, tetapi dengan akulturasi budaya. Sehingga pelan-pelan orang bisa menerima karena memang tidak bertentangan dengan tradisinya, dan penerimanya itu dengan setulus hati. Penerimanya itu dengan 100%. Sehingga gak gampang copot. Berbeda kalau agama itu kita paksakan dengan peperangan, maka insya Allah yang seperti itu tidak akan lama, akan semakin akan copot dari diri kita. Mudah-mudahan tradisi seperti ini selalu kita langgengkan dan akan membawa manfaat serta keberkahan. Bibarokati nasi begono, bibarokati tradisi-tradisi yang diciptakan oleh para leluhur dan wali-wali dulu, dan wa khususan bibarokati Kanjeng Syekh Pangeran Diponegoro. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kesimpulan terakhir, makanan yang penuh dengan doa, maka insya Allah makanan itu waqina adzabannar. Selain berkah, akan menjauhkan kita dari api neraka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.